Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dengan mata kuliah Kimia Organik Fisik, Prodi Pendidikan Kimia Universitas Negeri Semarang ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang sintesis sikloheksana dari sikloheksanol melalui reaksi eliminasi E1 dengan dosen pengampu yaitu Prof. Edi Cahyono MSI. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 1. Yang pertama ada saya sendiri, Jahida Ulinuha, dengan NIM akhir 85. Yang kedua ada Inka Lula Aulia dengan NIM akhir 87. Yang ketiga ada Soraya Erdiana dengan NIM akhir 88. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, untuk pertama itu pengertian reaksi eliminasi. Apa itu reaksi eliminasi? Reaksi eliminasi adalah jenis reaksi kimia di mana dua atom atau gugus dari molekul dihilangkan untuk membentuk ikatan rangkap baru. Dalam reaksi eliminasi, ikatan tunggal diubah menjadi ikatan rangkap dengan menghilangkan dua gugus yang berdekatan. Salah satu senyawa organik yang dapat mengalami reaksi eliminasi adalah sikloheksanol. Gugus perginya adalah gugus hidroksil di mana terikat pada C sekunder. Sikloheksanol merupakan zat organik yang berupa cairan di mana memiliki titik didih 161 derajat Celcius. Sikloheksanol apabila mengalami reaksi eliminasi akan menghasilkan produk berupa sikloheksana akibat perginya gugus hidroksil dan pengurangan proton dari karbon beta. Untuk menghasilkan produk eliminasi saja, maka digunakan asam kuat dengan anion yang tidak menyebabkan terjadinya reaksi substitusi seperti asam fosfat. Seperti contohnya itu ada di gambar, itu ada sikloheksanol dengan titik didih 161 derajat Celcius. Dia reaksikan dengan katalis asam fosfat H3PO4 menghasilkan sikloheksanat dengan titik didih 83 derajat Celcius. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya mengenai senyawa sikloheksana. Sikloheksana merupakan senyawa organik yang termasuk dalam senyawa turunan dari benzena. Sikloheksana yang mempunyai rumus molekul C6H10 berwujud cair pada temperatur kamar dan tekanan atmosferis. Sikloheksana digunakan sebagai pelarut nonpolar pada industri kimia dan juga merupakan bahan mentah dalam pembuatan asam adipat dan kaprolaktam. Keduanya juga merupakan bahan produksi nilon. Sedangkan senyawa sikloheksanol merupakan senyawa organik dengan rumus kimia CH25 kali CHOH. Molekul ini terikat dengan cincin sikloheksana yang satu atom hidrogennya digantikan dengan gugus hidroksil. Senyawa ini berupa padatan higroskopis tak berwarna dan berbau seperti camfer yang dalam kondisi kemurnian tinggi serta meleleh pada temperatur kamar. Perbedaan sikloheksana dan sikloheksanol terletak pada titik didihnya. Sikloheksana memiliki titik didih 83 derajat Celcius lebih rendah dari sikloheksana yang memiliki titik didih 130 derajat Celcius. Hal ini disebabkan dalam sikloheksanol terjadi ikatan hidrogen antar molekul, sedangkan dalam sikloheksana itu tidak. Ikatan hidrogen dalam sikloheksanol terjadi antara atom O pada gugus OH dengan atom H pada gugus OH dalam molekul sikloheksanol yang lainnya. Ikatan hidrogen ini yang menyebabkan molekul sikloheksanol lebih sulit terlepas dibandingkan dengan sikloheksana. Manfaat sikloheksana dalam kehidupan sehari-hari. Sikloheksana digunakan sebagai
larut nonpolar untuk industri kimia dan juga sebagai bahan mentah untuk produksi industri asam adipat dan kaprolaktam yang digunakan dalam produksi nilon. Dalam skala industri, sikloheksena diproduksi dengan mereaksikan benzena dan hidrogen. Sikloheksena juga digunakan di laboratorium analisis sebagai standar dan memiliki bau yang khas seperti deterjen dikarenakan sifat-sifat kimia dan konformasionalnya yang unik. Untuk selanjutnya yaitu mekanisme reaksi senyawa sikloheksena dan sikloheksanol. Jika sikloheksanol direaksikan dengan asam fosfat, maka nantinya itu akan menghasilkan sikloheksena melalui mekanisme berikut ini. Next. Pada mekanisme ini, yang pertama ini pasangan elektron yang terdapat pada atom O gugus hidroksil akan menyerang H+ yang berasal dari ionisasi asam fosfat. Penyerangan ini akan menyebabkan terbentuknya atom O bermuatan positif yang mengikat dua atom H. Yang kedua, ada terjadi pelepasan molekul H2O sehingga menyebabkan terbentuk ion karbonium sekunder. Muatan positif ini nantinya akan dinetralkan dengan pelepasan proton atau H+, di mana H ini berasal dari karbon beta sehingga lepas menjadi H+, dan rantai tunggal berubah menjadi rantai ikatan rangkap 2 atau sikloheksena. Mekanisme reaksi senyawa sikloheksena dan sikloheksanol berdasarkan mekanisme ini dapat dikatakan bahwa H+ bersifat sebagai katalis karena di akhir setelah produk berupa sikloheksena terbentuk akan dilepaskan H+ kembali. Dan reaksi ini akan terbentuk sikloheksena dan air. Selanjutnya di sini ada tahap 1. Tahap 1 ini atom O gugus hidroksi akan menyerang H+ yang berasal dari asam fosfat. Berikut ini adalah gambar reaksinya, dan yang sebelahnya ini adalah gambar ketika gambar menggunakan hipercam. Pada tahap 1, setelah dilakukan optimasi, energi geometri optimasinya yaitu total energinya sebesar minus 62413,0601988 kilokalori per mol, dengan binding energi sebesar minus 2550,6340458 kilokalori per mol. Untuk yang tahap 2, ini terjadi pelepasan H2O. Berikut ini adalah yang sebelah kiri adalah bentuk dari reaksinya. Terus yang sebelah kanan adalah gambar jika dilakukan menggunakan aplikasi hipercam. Pada tahap 2 ini, setelah dilakukan optimasi, energi geometri optimasinya itu memiliki total energi sebesar minus 30.445,0115605 kilokalori per mol dengan binding energi sebesar minus 1912,3708 kilokalori per mol. Pada tahap 3, itu terjadi pelepasan H+. Berikut merupakan gambar reaksinya, dan yang sebelah kanan merupakan gambar molekul menggunakan hipercam. Setelah dilakukan optimasi, energi geometri optimization, terdapat total energi sebesar min 32678,7951,0
0,1040 kilokalori per mol dan binding energi sebesar minus 1682,1421640 kilokalori per mol. Selanjutnya pada tahap 4 terjadi rantai tunggal yang berubah menjadi rantai ikatan rangkap 2. Berikut merupakan gambar reaksinya dan gambar molekul menggunakan hipercam. Setelah dilakukan optimasi menggunakan energi geometri, terdapat total energi sebesar minus 2167,8618500 kilokalori per mol dan binding energi sebesar minus 1534,5941660 kilokalori per mol. Dapat dilihat pada layar diagram energi geometri optimation. Pada diagram ini tahap 2-nya itu meningkat karena terjadi keadaan transisi. Begitu pula pada tahap 4 yang terjadi keadaan transisi sehingga meningkat. Maka reaksi sintesis sikloheksana dari sikloheksanol akan terjadi reaksi eliminasi E1. Kesimpulan dari sintesis ini adalah sintesis sikloheksana dari sikloheksanol dapat dilakukan dengan cara menambahkan asam fosfat ke dalam sikloheksanol melalui reaksi eliminasi E1. Mekanisme reaksi yang terjadi terbagi dalam 4 tahap. Pada sintesis ini memiliki grafik energi optimasi dengan keadaan transisi yang lebih tinggi daripada keadaan yang lain. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.